Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Ibu Anissa ya, bertemu lagi dengan Ibu. Ibu akan memaparkan materi tentang penginderaan jauh. Nah, dari hasil gambar Ibu ini. Nah, di sini mengenai sistem penginderaan jauh. Sebelum Ibu menjelaskan sistem penginderaan jauh lebih jauh gitu ya, mari kita ketahui apa itu penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh sendiri merupakan ilmu seni dan teknik untuk merekam benda gejala dan area permukaan bumi dari jarak yang jauh tanpa adanya kontak langsung. Nah, itu adalah sistem penginderaan jauh. Jadi sama seperti saat kita memotret atau ketika kita sedang selfie ya. Bedanya itu kalau kita selfie yang dipoto itu adalah kita. Kalau penginderaan jauh sendiri yang diambil adalah permukaan bumi. Nah, jadi ada juga sistemnya. Nah, sistem penginderaan jauh itu mencakup beberapa komponen yang menjadi satu kesatuan. Jadi kalau salah satu komponen yang kurang bekerja dengan baik itu, maka penginderaannya juga akan menjadi kurang baik gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama komponennya adalah ada sumber tenaga. Nah, ini. Kemudian ada atmosfer, lalu ada sensor, kemudian ada interaksi dengan objek. Nah, lalu ada pengolahan data. Sama penggunaan datanya. Nah, yang pertama ada sumber tenaga. Yang ini ya, sumber tenaga sendiri dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu sumber tenaga aktif. Ada juga tenaga pasif gitu ya. Kalau sumber tenaga aktif itu adalah sumber tenaga yang diciptakan oleh manusia ya, atau dibuat oleh manusia. Misal seperti bleed. Nah, sumber tenaga aktif ini biasanya disimpan langsung di sensornya. Jadi bisa digunakan ketika malam hari saat tidak ada matahari gitu ya. Nah, kalau misalkan sumber tenaga pasif itu adalah sumber tenaga yang berasal dari matahari. Nah, ini ya. Nah, kalau penginderaan jauh pasif ini biasanya hasil gambarnya itu hasil itu bergantung pada bagaimana pencahayaannya, bagaimana cuacanya. Nah, karena kalau sistem penginderaan jauh pasif itu hanya bisa digunakan ketika siang hari karena matahari hanya ada di siang hari gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada atmosfer ya. Nah, ini akan meneruskan cahaya dari sumber tenaga ke objeknya, yaitu permukaan bumi ini ya. Nah, entah itu bangunan, gunung, dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti objeknya akan memantul kembali cahaya dari sumber tenaga menuju sensor-sensor. Nah, ini ya, bisa disebut sebagai kamera ya, untuk penginderaan jauh. Nah, itu disebut sensor. Nah, jadi untuk menangkap gambar dari jarak jauh menggunakan sensor. Nah, untuk alat membawa sensor ini disebut sebagai wahana. Nah, wahana-wahana itu bisa berupa satelit, berupa balon udara, berupa pesawat. Intinya membawa sensor lah ya. Nah, nanti sensor itu akan mengolah data sensornya gitu berdasarkan proses pengambilannya terbagi menjadi dua ya, sensor fotografik dan elektronik. Kalau sensor fotografik itu menghasilkan citra foto, kalau elektronik itu menghasilkan citra non foto gitu. Nah, nanti sensor akan mengolah data dan menghasilkan data berupa digital ya, digital. Juga data visual. Kalau di data digital ini seperti data-data yang menggunakan angka, misalnya koordinat dan lain sebagainya ya. Kalau data visual sendiri adalah berupa foto atau hal lain yang bisa kita lihat langsung ya, bisa kita mengerti gitu, seperti fotonya itu seperti oh ternyata Yogyakarta itu ini ya gitu, oh ternyata Malang itu seperti ini gitu ya. Jadi tidak mengetahui bagaimana letak koordinatnya di mana. Nah, kalau yang seperti itu ada di data digital. Kemudian setelah ada proses data itu ya, setelah menghasilkan data komponen, yang terakhir itu adalah penggunaan data. Nah,
penggunaan data ini adalah bukti berhasilnya penginderaan jauh. Jadi kalau misalnya para pengguna data ini mengerti dan memahami, kemudian bisa memaksimalkan apa yang mereka lihat dari hasil penginderaan jauh, itu baik gitu ya, penginderaan jauh itu berhasil. Nah, para pengguna data ini bisa menggunakannya itu untuk berbagai hal, untuk melihat bagaimana tata wilayah pembangunannya dan lain sebagainya ya, masih banyak gitu. Jadi itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.